Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Rahmat Ramadan dan saya mewakilkan Kelvin, teman saya, Kelvin Rioni. Saya akan bahas tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik, itu syarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi. Jenis-jenis pelecehan seksual yang pertama, pelecehan fisik. Pelecehan fisik itu termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu. Yang kedua, ini ada pelecehan lisan. Pelecehan lisan termasuk verbal atau komentar yang tidak diinginkan. Bagian tubuh penampilan seorang, lelucon, dan komentar bernada seksual. Yang ketiga ini ada pelecehan isyarat yang bisa dilakukan dengan bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual seperti catcalling, kelingan yang berulang atau isyarat dengan jari, menjilat bibir. Yang keempat ini ada pelecehan tertulis atau gambar. Termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver, atau poster seksual atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya. Yang terakhir ada pelecehan psikologis atau emosional, terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang diharapkan penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Catatan kekerasan seksual dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Temuan pada 2018 ini ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017. Jadi 348.446 ini tuh kayak termasuk korban pemerkosaan, KDRT, dan lain-lain lah. Yang terdiri dari kasus 335,6 kasus bersumber pada data kasus atau perkara yang ditangani oleh pengadilan agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadailayaan tersebar di 34 provinsi. Berikutnya di dalam catatan tahunan 2019 terdapat 178.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017. Jadi itu naik dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu 18%. Lanjut, ada Undang-Undang Pelecehan Seksual. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang kejahatan. Bab 14 tentang kejahatan kesusilaan yang berisi pasal 281 sampai pasal 303. Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin. Pasal 284 perkosaan, pasal 285 atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa, pasal 293. Nah, jadi ini ada tindakan-tindakan yang perlu kalian lakukan kalau kalian sedang berada di fase sedang ingin diperkosa kayak lewat isyarat, catcalling gitu. Jadi yang pertama, Anda perlu menjelaskan kepada si pelaku pelecehan tersebut bahwa Anda tidak menginginkan perbuatan seksual tersebut. Yang kedua, jika Anda malu atau takut untuk membuat surat pengaduan atas pelecehan seksual yang bersifat resmi, ceritakan dan beritahukan masalah pelecehan seksual yang Anda alami dengan beberapa rekan kerja. Rekan kerja bisa, kalau yang kerja itu rekan kerja, kalau kayak kita nih sebagai mahasiswa, kita bisa ngobrol ke sahabat kita atau ke orang tua juga bisa sih. Yang ketiga ini, jika kalian menjadi korban pelecehan seksual mengajukan keluhan secara informal, Anda dapat melapor kejadian ini kepada supervisor atau panitia serikat pekerja yang ada di perusahaan Anda. Oh, ini jika yang informal, yang kerja. Yang keempat ini Anda juga dapat membuat surat pengaduan resmi kepada atasan Anda dan perwakilan dari serikat pekerja yang terkait dengan pembuatan perjanjian kerja bersama atau ke dinas tenaga kerja.
Untuk mengajukan keluhan resmi, Anda memiliki 3 pilihan. Yang pertama, Anda melapor kejadian tersebut kepada serikat pekerja dalam perusahaan Anda. Yang kedua, melapor langsung kepada Dinas Tenaga Kerja atau lembaga bantuan hukum. Yang ketiga, yang tadi ketiga sekarang melapor langsung kepada polisi. Yang terakhir, jika Anda tidak puas dengan keputusan komite penyelidikan yang berwenang dalam organisasi ya, Anda dapat naik banding ke pengadilan negeri. Yang kelima, jika Anda merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan negeri, Anda dapat membuat representasi kepada gubernur untuk keadilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.